Saya sekarang bukan seperti yang dulu lagi. Saya sekarang sudah sebagai salah satu seorang ibu yang sudah cacat. Itu dari hati saya. Itu renungan saya. Ya. Karena dulu itu saya bukan sebagai orang yang cacat. Tapi sekarang ini saya sudah cacat. Kenapa saya harus buat ini lebih bagus, dan saya bilang, itu renungan saya bilang begini, di dunia ini tidak ada yang tidak cacat, tapi terkadang orang yang lihat orang cacat kadang-kadang dia tidak suka dan dia jijik. Ini saya omong terus terang. Ada yang jijik dengan orang yang cacat, ada yang tidak suka, ada yang suka menghina, ada yang menjelekan. Maka itu saya berusaha dengan saya punya tenaga, saya buat ini. Apakah saya ini cantik atau tidak? Itu melambangkan bahwa ini adalah saya. Kalau saya mau jual, ada dia punya tempat itu di rumahnya Mama Emi. Itu saya juga serius untuk saya simpan untuk jual. Ya. Yang tidak dijual itu kenapa Mama tidak dijual? Macam saya sayang. Ada ceritanya? Iya, macam apa ya? Saya mau jual, tapi macam saya jual tubuh saya. Iya, macam apa ya? Rasanya seganjil sekali dari saya punya Saya punya badan. Ini baru saya rencanain. Dan ini motif ini, saya baru pertama kali buat ini di ruangannya Pak Dubes. Saya minta izin di Pak Dubes. Bapak, saya izin foto ini, motif dulu, saya mau buat ini. Siapa tahu jadi. Iya. Dan saya pas kebetulan ada lihat di atas meja, jadi saya minta izin, saya ambil gambar dulu. Saya bawa contoh ini, siapa tahu saya bisa berhasil. Ternyata berhasil, malah lebih cantik ya. Sambung saja ini. Saya bilang, saya buat ini, saya buat dia punya sambungan itu polos saja. Saya minta kasih buat, karena saya rencana ini bulan 4 itu, bulan 4 yang besok ini, anak saya Nona yang besar tadi ini dia mau CD baru. Mau pakai ini tampil. Siapa tampil dulu. Pasti ada penilaian. Pasti ada penilaian dari orang lain. Maupun suami, maupun adik, maupun saudara atau anak. Tapi saya bilang mungkin saya punya di luar saja yang berubah. Tapi kamu lihat saya ini berubah dan saya sudah jelek. Tapi saya akan kasih keluarkan saya punya cantik yang seperti ini. Saya akan kasih keluarkan semua. Maka itu saya coba buktikan. Saya buktikan saja supaya saya menangkan semua itu dengan cara ini. Itu saya punya pemberanian dengan seperti itu. Saya menangkan semua ini hanya dengan cara ini saja. Saya macam saya hancurkan. Saya di dalam tenun itu saya sudah renungkan, saya harus hancurkan itu. Hancurkan itu semua negatif, saya akan hancurkan. Saya tidak pernah tinggal diam. Dengan negatif itu saya akan hancurkan dengan cara ini. Nah, cara ini supaya saya bisa lihat. Saya bisa lihat itu bukti negatif itu di mana. Saya bisa lihat. Akhirnya saya bilang, saya coba, pasti ada yang mati kutu. Itu dalam renungan saya dengan pekerjaan saya ini. Saya bilang, saya dengan cara ini saya akan hancurkan, pasti akan mati. Iya. Kalau saya sudah selesai satu kain, saya melihat semuanya, saya melihat di luar semuanya rata. Semuanya jalan mulus. Dan itu saya kalau sudah selesai, saya bilang jari tangan ini yang bisa menggunakan untuk bisa buat ini. Dan saya hitung saya pun jari ada 10, tapi
ada yang kurang sempurna, ini yang tidak sempurna. Waktu itu saya ini kena bakar di Malaysia. Dan ini dia bentuknya tidak seperti yang ini. Kena bakar di apa? Di dalam besi obat nyamuk elektrik. Iya, elektrik. Iya, jadi jari-jari saya ini kena di dalam, semuanya luka. Ini itu ditempel Sama? majikan jari-jari saya di dalam, saya tidak tahu. Maka itu sekarang, tapi banyak orang tidak tahu. Kalau setiap kali saya tenun, saya hitung jari saya. Karena jari ini dulu dia sempurna seperti semula, dia jadi 10, tapi dia sekarang dia tidak, macam dia masih ganjil, dia tidak sempurna seperti 10. Tapi dengan ini saya bisa buktikan negatif itu saya akan hancurkan. Saya juga mau hancurkan semua kata-kata hinaan, itu yang saya tidak suka. Dan juga kadang di dalam tenun juga saya menangis, bukan menangis karena apa, tapi saya macam apa ya, masih ingat kejadian itu. Karena di dalam tenun itu kan saya sambil merenungkan cara hidup. Itu yang saya setiap hari saya sudah di dalam tenun itu saya renungkan. Kan saya tenun sambil renungkan itu, cara hidup itu seperti apa, dan apa sebabnya itu, untuk mau maju lagi seperti apa. Iya, karena kita tidak tahu kita harus sampai di mana hidup kita. Iya, maka itu saya kadang-kadang saya renungkan itu saya harus menangis di dalam tenun. Iya, saya sudah habis menangis itu rasanya sudah enak. Iya, selama saya bekerja di situ di dalam rumah itu 8 bulan. Tapi setiap kali saya menangis minta tolong untuk saya dibebaskan, dia tidak mau. Saya menangis, saya peluk kaki, saya peluk tangan untuk saya dilepaskan, jangan pukul, jangan siksa lagi. Mana dia mau? Tidak pernah mau. Di dalam rumah ini tembok-tembok seperti ini penuh dengan darah, lantai ini penuh dengan darah. Apa itu hati manusia yang diciptakan dari Tuhan? Itu yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus memaafkan dengan cara apa. Iya. Saya hanya setiap kali saya menangis, saya minta tolong. Tapi dia tidak pernah tolong saya. Hanya dia tolong saya dengan siksaan yang 24 jam. Yang ada itu hanya siksaan itu 24 jam. Tidak pernah bebas, tidak pernah lepas. Tidak pernah luput dari itu. Saya menangis sampai minta ampun di bawah kaki majikan ini. Mana dia dengar saya? Tidak pernah dengar saya. Saya mandi darah pun saya minta ampun di bawah kaki itu majikan. Seperti saya menggendong, saya mencium kaki Tuhan. Tapi mana dia tahu? Tidak ada yang dia dengar saya. Maka itu hati saya sangat macam apa? Hati saya juga kecewa. Saya juga kecewa dengan permintaan saya untuk saya ditolong, tapi tolak. Tapi hati saya tetap berdoa. Kamu manusia seperti saya. Kamu tidak terima saya, tidak memaafkan saya, tidak bebaskan saya. Tapi Tuhan pasti bebaskan saya. Mata Tuhan itu tidak pernah tutup. Karena di saat saya dipukul, disiksa, hati saya itu tidak pernah diam. Karena
saya lakukan itu terus. Karena mana mungkin dia mau dengar sepung hati suara, dia sepung suara hati. Tidak kan? Jadi saya bebas saja bicara dengan Tuhan di hati saya. 24 jam itu saya bicara terus. Saya berdoa terus di hati. Di luar itu rasanya pasti ada yang banyak juga yang mengalami seperti saya. Iya. Jadi selain seperti saya pasti ada kekerasan yang sangat-sangat membuat untuk kecewa ini, tapi ditutup. Iya, malu-malu untuk bicara, tidak berani. Iya. Tapi saya hanya minta kalau seperti itu maupun apapun yang masalah berat kita jangan simpan. Jangan tutup, terbuka. Iya. Mau masalah apa saja, selain yang kita merantau, mau masalah apa saja. Iya, mau kita punya negara atau kita punya kampung. Iya. Kan selain yang seperti saya itu juga ada banyak yang di dalam kampung, di dalam negara. Jadi kita bisa cerita saja, cari dia pun jalan keluar supaya kita bebas. Dan itu teman-teman yang ada di jauh, ada di luar daerah yang membutuhkan atau yang masih di tempat perantauan membutuhkan untuk pulang, dan itu yang di tempat daerah-daerah lain yang tidak bisa terus terang, tidak bisa terbuka dengan suara seperti yang saya bicara. Macam seandainya saya berkumpul dengan orang-orang itu, suatu saat saya berkumpul, saya akan selalu berbicara, buka saja suara, supaya kita rame-rame, kita bersama-sama. Jangan cuma saya, tapi kamu juga korban. Kenapa kamu jadi korban? Tidak bisa omong. Yang tidak bisa omong itu sudah mati, dan dia pulang hanya dengan mayat yang tidak bisa omong sampai sekarang. Nah sekarang kita masih hidup, buat apa kita diam? Saya sangat benci itu, saya sangat benci, sangat jengkel. Maka itu saya harus kupas. Saya tidak mau lagi. Dan saya jangan teman-teman saya disakiti lagi. Jangan sakit, jangan seperti saya lagi.